Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali lagi kita bertemu dalam konsultasi online melalui Facebook kita. Telah hadir bersama kita Ustadz Sholahuddin Siregar MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan untuk bersama kembali di sini pada Jumat yang kedua tanggal 10 Juli. Kita masih berbicara tentang tema bagaimana mendaftarkan tanah wakaf, karena ada beberapa pertanyaan kemarin yang belum sempat kita jawab. Maka pagi ini akan kita selesaikan pertanyaan itu. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kalau orang mau menikah, mendaftarkan pernikahan, apalagi ini di tengah wabah pandemi COVID Corona ya. Oke, Ustadz Sholahuddin Siregar, ini menyambung yang minggu lalu nih Ustadz. Oh iya, silakan. Masih Jadi, tema tentang wakaf ya. Masih tema ya? tentang wakaf, karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama ini pertanyaan dari Nahrudin Fakih Batubara. Ada dua kasus tanah wakaf. Yang pertama, tanah wakaf yang pewakif menyerahkan kenazirannya dengan surat di atas kertas segel tahun 1993. Saksi sudah tiada dan tidak diketahui oleh pejabat pemerintah. Jadi tanah wakaf pewakif menyerahkan kenazirannya dengan surat di atas kertas segel. Berarti belum akta ikrar wakaf kali? Iya, belum. Dia hanya membuat surat di bawah tangan. Iya, seperti itu kalau saya tanggap. Kemudian yang kedua, tanah wakaf wakif dan nazir orang yang sama. Mungkin yang pewakif dengan nazir orang yang sama. Jadi kalau saya punya tanah misalnya 1 hektar, saya wakafkan di atas segel, tapi nazirnya saya sendiri. Nah, gitu, karena tanah wakif dan nazir orang yang sama. Kemudian pewakif meninggal dunia. Jadi pewakif, nazirnya meninggal dunia juga karena orang yang sama. Disarankan nazir satu orang yang ada bersama salah seorang ahli waris pewakif menyusun kenaziran 5 orang dan menemui kakua. Jadi ahli waris nazir ini atau ahli waris pewakif karena orang yang sama menyusun 5 orang. Menyusun kenaziran 5 orang dan menemui kakua kecamatan untuk pengesahan nazir. Iya, untuk mendaftarkan ini berarti ya. Iya, untuk mendaftarkan nazir terutama. Ya. Nah, cuman ada berita sedihnya nih Ustaz. Ya. Sedihnya di sini pertanyaannya gitu. Kakua kecamatan kurang berani. Jadi harus berani kayaknya nih. Harus ada juga alasannya kenapa dia takut kan gitu. Kenapa harus dia takut mengesahkan dan bagi kurang kooperatif. Iya. Nah, alhamdulillah pemirsa semua, hadir bersama kita ini adalah anggota LADWI, Lembaga Advokasi Umat Islam non litigasi, dan beliau jabatannya sekarang adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Maka ini adalah orang yang berkompeten. Silahkan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Terima kasih Pak Dr. Haji Akmaluddin Saputra MHum yang telah mengundang kami. Saya kira langsung saja pertanyaannya ini sebetulnya sudah sangat teknis ya, kasus di lapangan. Kalau kita perhatikan tadi Pak Akmal, dari kasusnya ini sebetulnya memang ada yang di luar kebiasaan ini. Biasanya kalau kita ikuti ke fikih, rukun nikah itu kan harus ada wakif, kan begitu kan? Kemudian ada mauquf alaih, ada kemudian mauquf lahu, kan begitu kan. Jadi harusnya kemudian ada nazir, kan gitu. Jadi ada pewakif, kemudian ada nazir. Nazir itu adalah orang yang mengurus harta wakaf. Kemudian ada harta yang diwakafkan, kan begitu kan. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi, dari Batubara ya, itu bahwa seseorang mewakafkan harta wakaf misalnya tanah, tapi kemudian dia juga yang mengurusnya,
dia juga nazirnya. Dia membuat secari kertas surat pernyataan bahwa beliau mewakafkan tanah itu, tapi kemudian beliau juga yang mengurusnya. Nah, ini sebetulnya kan di luar kebiasaan ini. Yang kita kenal di dalam aturan kita tentang perwakafan adalah kembali kepada definisi wakaf. Definisi wakaf kan sebetulnya melepaskan hak milik kita untuk kepentingan umat, kan begitu. Jadi al-waqfu sama dengan al-habsu. Jadi kita tahan manfaatnya, kepemilikannya kita lepaskan, kan begitu. Nah, sebetulnya kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah tentang wakaf, kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebetulnya. Tetapi kalau keluarga yang menjadi nazir boleh, sebagaimana yang dilakukan misalnya oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab, bahwa ada istilah wakful ahli, kan begitu Pak Akmal ya? Ya, wakaf keluarga. Jadi wakaf kemudian ditunjuknya keluarganya yang menjadi nazir. Jadi untuk kepentingan keluarganya sebetulnya wakaf. Nah, kalau seperti ini kasusnya, walaupun sudah dibuatnya sebentuk surat, secari kertas yang menyatakan bahwa ini sudah wakaf, tentu kalau kita tahu bahwa sebuah tanah wakaf itu kan kalau dilihat dari statusnya terbagi 3 Pak Akmal. Yang pertama sudah diwakafkan tapi belum teradministrasi. Yang kedua sudah diwakafkan dan sudah ikrar wakaf dan sudah keluar akta ikrar wakafnya. Kemudian tapi belum sertifikat wakaf dari badan pertanahan. Kemudian yang ketiga sudah wakaf dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi dalam arti sudah didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional, pertanahan, kantor pertanahan. Jadi kenapa harus memang nazir itu di SK-kan? Karena sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan itu disebut di situ adalah nama nazir. Statusnya wakaf dan diurus oleh nazir namanya si ini. Seperti itu Pak Akmal. Nah, maka kasus ini menjadi sangat menarik sebetulnya ketika dibawa ke kantor KUA, tapi kemudian kepala kantor urusan agama sebetulnya kurang berani. Saya lihat karena ada tadi yang tidak biasa. Ini kan kalau kita lihat berarti kan ketika keluarga pewakif ini yang datang, ini apakah pewakaf yang pertama itu sudah meninggal atau bagaimana ini? Kalau di situ kasusnya Pak Akmal. Kalau tadi kan sudah meninggal. Sudah meninggal kan begitu. Jadi sebetulnya tinggal begini saja. Kalau pewakif yang pertama sudah meninggal, kan begitu kan? Harusnya kalau yang mendaftarkan itu kan wakif, tapi karena sudah meninggal, kalau wakifnya masih hidup dia mendaftarkan, maka kemudian dia berikrar wakaf di hadapan KUA, kemudian ditandatangani di atas materai. Tetapi kalau sudah meninggal maka ahli warisnya yang datang mendaftarkan, tetapi dokumennya nanti bukan lagi W2 tapi W3, akta pengganti akta ikrar wakaf. Itu bagi yang wakifnya sudah meninggal Pak Akmal. Gitu dia. Jadi kalau ini kebetulan sebetulnya saya bawa contoh-contoh. Misalnya nanti kita buka. Jadi dalam kasus ini silakan ahli waris datang ke kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat tanah wakaf ya. Tanah wakafnya bukan domisili ahli waris. Jadi misalnya kalau kita katakan tanah wakaf itu misalnya di Medan Kota, misalnya kalau kasus di Medan, tetapi domisili ahli waris misalnya di Medan Selayang, itu yang kita mendatanginya ke KUA Medan Kota. Domisili harta wakaf itu ke sana. Maka kemudian mereka datang ke sana, kemudian yang berikrar wakaf itu adalah ahli warisnya mewakili almarhum. Begitu Pak Akmal. Maka kemudian dalam kasus ini kita menjawab kasus ini ya. Maka kemudian keluarlah ikrar wakaf
Seperti ini barangkali saya kurang paham. Ini ikrar wakaf, ini contoh yang sudah kami kerjakan, ini yang sudah selesai. Ini kemudian, jadi apa saja administrasi yang harus dipersiapkan untuk dibawa ke kantor KUA. Yang pertama, fotokopi KTP wakif kalau masih dapat, tadi yang sudah meninggal, fotokopi KTP-nya, kemudian fotokopi KTP yang mewakili wakif, berarti ahli waris, Pak Akmal. Fotokopi KTP-nya. Kemudian fotokopi KTP nazir, sama siapa nanti diserahkan. Ini yang saya lihat tadi. Jadi harusnya wakif boleh menunjuk nazir, itu aturan hukum. Tapi satu orang. Kalau kemudian nanti di SK pengesahan nazir itu kan minimal kan 3 orang. Ketua, sekretaris, bendahara, Pak Akmal. Tapi boleh ditambah 2 anggota. Kalau formatnya itu ada 5 itu. Tapi minimal yang pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara, nazir. Nazir wakaf maksudnya. Nah, tetapi untuk satu ketua itu wakif boleh menunjuk. Tapi tidak boleh sebetulnya menunjuk diri saya sendiri seperti kasus ketika masih hidup. Saya berwakaf dan saya yang menjadi nazirnya. Itu sebetulnya menyalahi aturan. Harusnya tunjuk keluarganya boleh. Tapi jangan dia menunjuk dirinya sendiri, karena harusnya dia melepaskan haknya, hak kepemilikannya itu. Maka kemudian dibawalah fotokopi KTP ini semua bersama dengan foto KTP 2 orang saksi, karena nanti saksi pun 2 orang ikut menandatangani di hadapan kepala KUA yang juga di KUA itu menjadi PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, seperti itu. Maka kemudian mereka ikrarkan seperti ini, keluarlah ikrar wakaf, ditandatangani oleh pewakif, ditandatangani oleh kepala KUA, pejabat pembuat akta ikrar wakaf di atas materai, kemudian ditandatangani oleh pewakif, kemudian ditandatangani oleh nazir, kemudian ditandatangani oleh 2 orang saksi. Nah, seperti itu Pak Akmal. Ini langkah awalnya. Jadi kalau memang tadi wakifnya sudah meninggal, maka yang menandatangani adalah ahli waris, mewakili. Maka nanti ada keterangannya itu. Ada keterangan biasanya bahwa dia mewakili wakif. Nah, seperti itu. Langkah kedua, kalau tadi dikatakan kepala kawannya mungkin karena ada di luar kebiasaan, jangan-jangan Pak Akmal sebetulnya bahwa masyarakat yang datang itu ke kantor KUA tetap menuntut bahwa najirnya, misalnya pewakifnya ahli waris, tapi najirnya harus dia juga. Kan begitu. Ahli waris datang aja lah, udah anaknya aja dibikin mewakafkan. Kemudian ini kan dugaan kita ya, karena tidak dijelaskan sebetulnya di mana, kenapa bisa kepala KUA-nya kurang berani, kan begitu. Jadi untuk masalah selanjutnya silahkan datang ke kantor MUI, akan insya Allah kita bantu gitu. Iya. Jadi nanti kita berikan penjelasan bagi masyarakat mungkin yang mengalami kesulitan atau hal-hal yang mungkin belum jelas. Silakan datang ke Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Tentu kita akan silakan menerima konsultasi terkait dengan perwakafan. Kemudian kalau boleh Pak Akmal, saya lanjutkan. Ini kan masih langkah awal ikrar wakaf sebetulnya. Karena itu tadi sudah meninggal wakifnya, maka kemudian setelah selesai ikrar wakaf, maka kemudian ke KUA, kepala KUA, PPAIW dalam hal ini, kemudian mencantumkan wakaf itu dalam bentuk akta pengganti akta ikrar wakaf. Kalau sebetulnya wakifnya masih hidup, sebetulnya W2 yang keluar seperti ini. Nah ini kalau wakifnya masih hidup, akta ikrar wakaf dia formulirnya bentuk W2, kan begitu. Tetapi kalau sudah meninggal wakifnya, maka kemudian yang keluar adalah bentuk atau formulir W3. Ya, akta pengganti akta ikrar APAIW. Kan seperti itu Bang Mal. Maka kemudian 2 persyaratan sebetulnya untuk nanti peningkatan status ke BPN sudah terpenuhi, tinggal pengesahan najir. Maka nanti lengkapi juga fotokopi KTP pengurus-pengurus najir.
fotokopi KTP-nya, maka kemudian KUA tentu juga akan mengeluarkan dan mensahkan nazir yang ditunjuk itu Pak Akmal. Seperti ini kan. Ini kalau ini mereka anggota tidak masukkan. Mereka hanya ketua, sekretaris sama bendahara. Dimungkinkan ada anggota nazir 2 orang. Ini Kakua yang mengeluarkan SK Nazir ini untuk pertama kali. Kakua yang mengeluarkan. Kalau KUA, dan itu persyaratan wajib diminta oleh BPN. Karena di sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu, sertifikat wakaf diurus oleh, itu nama ketua Nazir. Jadi wajib ada SK Nazir itu. Kalau Nazir itu harus, kalau seorang aja boleh tanpa sekretaris? Tidak boleh. Jadi Tetapi ditunjuk minimal 3. Minimal harus ada ketua, sekretaris, kemudian bendahara. Kenapa harus ada itu, kan kita juga nggak tahu sebetulnya, mungkin wakaf itu wakaf produktif kan. Jadi memungkinkan misalnya ada menghasilkan keuangan seperti itu, maka wajib ada bendahara. Seperti itu. Atau mungkin bantuan dari orang terhadap misalnya tanah wakaf masjid. Jadi harus dibedakan. Ini kadang terjadi kesimpang siuran di masyarakat. Disebut nazir, orang berpikir bahwa nazir itu nazir BKM, padahal itu berbeda. Jadi dan nazir wakaf tidak tunduk kepada BKM. Itu yang kadang. BKM itu kadang singkatannya Badan Kemakmuran Masjid, kadang juga Badan Kenaziran Masjid atau Badan Kesejahteraan Masjid kan gitu. Jadi sebetulnya kalau di nomenklatur dari Kementerian Agama, kalau untuk yang mengadministrasi masjid, sebetulnya BKM itu yang mengurusi administrasi masjid, sebetulnya artinya adalah Badan Kemakmuran Masjid. Badan Kemakmuran Masjid. Kalau kemudian nazir wakaf, tidak pernah kita sebut Badan Kenaziran. Jadi dia disebut nazir. Nazir itu ketua, ada ketuanya, ketua kenaziran kan begitu, atau ketua nazir, sekretaris nazir. Dan nazir wakaf itu tidak tunduk kepada BKM. Tetapi apa BKM yang tunduk tidak kepada ketua nazir? Untuk persoalan tanah wakafnya, asetnya, aset wakafnya biasanya tanah pertapakan kan itu wakaf. Itu wajib kalau untuk administrasi wakafnya dia tunduknya kepada nazir. Kan seperti itu. Kemarin ada yang bertanya sama saya nih, saya ingat luar dari Facebook, pertanyaan Facebook itu. BKM-nya ingin mengganti kamar mandi, kan terkait dengan asetnya. Betul. Tapi nazirnya lebih memilih untuk memperbaiki pagar. Nazir wakaf nih. Iya. Lantas, tapi nazir wakaf ini kan nggak punya uangnya uang masjid yang di tangan BKM, Badan Kemakmurannya. Tapi ketika dia konsultasi ke nazir melarangnya. Jadi yang dibangun itu pagar, bukan kamar mandi. Dia ingin memutuskan bahwa yang lebih prioritas yang ini, seperti itu Bang Mal ya. Padahal uangnya bukan uang nazir. Iya betul. Jadi kalau dalam hal ini tentu apa yang disampaikan nazir itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Kalau nazir itu hanya mengurusi sebetulnya tanah wakafnya, tetapi kalau uang kas masjid, kemudian dalam hal renovasi, kemudian pembangunan, itu sebetulnya kan sudah di bawah struktur BKM. Jadi ketua BKM itu Badan Kemakmuran Masjid itu kan di bawahnya kan ada 3 Pak Mal ya. Ini agak sedikit kita, tapi masih pemirsa masih tersangkut, masih terkait dengan wakaf sebetulnya. Jadi kan ada bidang idaroh, ada bidang imaroh, sama ada bidang riayah kan begitu. Kalau bidang idaroh dia terkait dengan administrasi surat menyurat masjid, itu kerja sekretaris tentunya. Kemudian bidang imaroh terkait dengan ibadah, memakmurkan masjid, pengajian, PHBI dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan renovasi dan pembangunan, itu bukan sebetulnya bidang nazir, itu bidang riayah di bawah struktur BKM Pak Mal. Seperti itu. Maka sebetulnya nazir tak boleh
dia udah overlapping itu sebetulnya, melampaui wewenangnya sebetulnya. Maka pertanyaan selanjutnya begini, karena Ustaz Solah ini orang dalam Kementerian Agama dan ahli dalam KUA, pernah nggak itu Kementerian Agama itu mendidik nazir-nazir biar tahu dia biar tidak overlapping ini? Iya, betul. Di sekitar satu dasawarsa terakhir, sekitar 10 tahun terakhir, ketika anggaran Kementerian Agama masih banyak dikucurkan untuk kegiatan-kegiatan pembinaan, kemudian sosialisasi seperti itu, hampir setiap tahun kita mengadakan pembinaan untuk BKM, kemudian juga pembinaan untuk Najir Wakaf. Jadi terpisah ini Pak Mal, tak pernah disatukan. Kenapa? Karena pembinaan untuk Najir itu di dalam hal ini di seksi penyelenggaraan penyelenggara syariah, kemudian kalau BKM kan di bawah bimbingan masyarakat Islam, tapi dua-duanya punya anggaran. Dan selalu ada itu, selama ini sering kita bahkan kami dulu sebagai PPAIW bersama dengan Najir pernah bersama-sama diundang untuk kegiatan itu. PPAIW dengan juga Najirnya itu pernah sama-sama mengikuti kegiatan itu, supaya Najir tahu sebetulnya tugas pokok dan fungsinya apa, BKM pun tahu tugas pokok dan fungsinya apa. Oh gitu. Sangat jelas sekali. Iya Pak. Jadi kalau pertanyaannya ada lagi nih, mungkin nyambung juga ini. Saya bertanya kembali, bagaimana cara mengganti Najir Wakaf yang telah disahkan oleh KUA? Disebabkan karena ada kendala yang harus dilakukan mengganti salah seorang Najir. Baik, itu pertanyaan yang sering muncul Pak Akmal. Jadi penggantian pengurus itu kan sebuah keniscayaan ya, itu pasti terjadi. Jadi alasan-alasan penggantian itu kan banyak. Pertama, ada personil yang meninggal. Yang kedua, ada yang pindah domisili Pak Akmal, karena sebetulnya aturan mengatakan bahwa sebetulnya Najir itu harus tinggal di wilayah paling tidak satu dengan harta wakaf itu kecamatan, maka satu kecamatan. Maka sering kemudian apalagi yang pejabat biasanya ingin jadi Najir, dia tinggal di Jakarta sementara harta wakafnya di Medan. Ini sebetulnya menyalahi aturan ini. Paling tidak makanya Badan Wakaf Indonesia menginginkan paling tidak ada satu orang yang tinggal bisa melihat-lihat mengurus harta wakaf itu sebetulnya. Jadi meninggal atau pindah atau kemudian sakit yang tidak lagi memungkinkan dia menjadi pengurus, maka ketika tadi SK Najir, pengesahan Najir itu dikeluarkan oleh KUA, maka kalau ingin menggantinya dia silakan datang ke Badan Wakaf Indonesia. Kalau dalam hal ini kita harus bedakan ke BWI kota, kabupaten kota atau provinsi. Kan seperti itu, ada pertanyaan seperti itu kan begitu, atau boleh nggak provinsi yang maka kemudian tergantung luas tanah wakaf itu Pak Akmal. Jadi ada aturan, saya kurang paham luasnya. Kalau sudah melebihi sekian hektar misalnya, maka yang mengeluarkan apanya nanti provinsi, BWI provinsi. Tapi kalau misalnya masih hanya untuk pertapakan masjid, itu penggantian Najir itu silakan diajukan ke Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kota. Seperti tidak itu. Lagi di KUA. Tidak lagi di KUA. KUA itu mengeluarkan pengesahan Najir pertama kali bersama dengan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, kemudian juga pengesahan Najir yang mengurusi tanah wakaf yang diikrarkan tadi. Dan dimungkinkan sebetulnya satu pengesahan Najir mengurus beberapa tanah wakaf. Itu boleh. Jadi misalnya ada 3 persil tanah wakaf, tapi Najirnya 1 boleh, atau masing-masing juga boleh, silakan. Tapi ketika penggantian silakan ke Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kota. Siapa yang mengusul penggantiannya itu? Penggantiannya itu tentu pengurus yang masih hidup lah tentunya, yang masih hidup. Misalnya ketua kan tidak mungkin lagi berjalan. Kenapa? Tidak bisa langsung, kalau umpamanya dimungkinkan ada wakil ketua atau sekretaris, tidak mungkin dia langsung bisa mengangkat dirinya sendiri menggantikan almarhum, kan begitu Pak Umar. Maka kemudian harus untuk mendapatkan legalitas formalnya ada SK dari Badan Wakaf Indonesia. Sangat jelas sekali.
Ustaz Salah. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Kalau sudah terjawab semua masalah yang minggu lalu, Ahad lalu atau Jumat lalu, kita bisa masuk kepada topik kita yang sebenarnya ini. Itu Topik kan kedua ya. Topik kita itu tentang pernikahan. Iya, cuma ada yang belum Tetapi tuntas karena ada yang Jumat belum lalu. tuntas Jumat lalu, Iya, dan iya, kebetulan baik, iya. antum itu adalah KUA Iya. yang juga mengurusi akta ikrar wakaf, Iya. maka kita sempatkan untuk itu. Kita masuk ke topik yang sebenarnya ini. Silakan. Ini ada waktu kita ada 30 menit Ada 30 menit lagi. terkait dengan bagaimana mendaftarkan kalau kita mau menikah itu. Bagaimana? Apa yang pertama kali bagi pemuda-pemuda kita Iya. yang dilakukannya? Silakan, Ustaz. Iya, baik. Ini sudah betul-betul keseharian kami nih di kantor gua ya kan. Namanya jadi kepala KUA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan itu sebetulnya bukan lagi jabatan struktural, Pakmal. Dia adalah penghulu yang diberi tugas tambahan. Jadi jabatannya sebetulnya adalah penghulu. Nah, penghulu tugas fungsinya sebetulnya inilah pertanyaan ini sebetulnya mengurusi pemuda-pemudi yang memang hendak menikah. Jadi sebetulnya ada 5 tahapan yang akan dilakukan ketika orang mendaftarkan nikah. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah mendaftarkan kehendak nikah. Mendaftarkan kehendak nikah. Maka nanti bersama dengan keseluruhan berkas nanti yang akan saya terangkan apa saja berkas itu, berkas administrasi itu, dia membawa itu, kemudian dia mengisi formulir namanya N7, ada kodenya N7 itu pendaftaran kehendak nikah. Jadi disebutkannya namanya di situ, ingin menikah dengan seorang perempuan namanya si ini, kemudian tanggal akad nikahnya tanggal segini. Itu dulu bersama dengan berkas itu didaftarkannya. Jadi tahapan yang pertama adalah pendaftaran kehendak nikah Pak Akmal. Kemudian tahapan yang kedua nanti adalah pemeriksaan kehendak nikah. Jadi tentu ini orangnya masih di situ, yakni calon suami, calon istri dan wali. Dan wali. Walinya harus hadir. Harus hadir. Seharusnya menurut aturan, ini kan kita sebetulnya berbicara atau mengimplementasikan dari aturan atau regulasi, yakni Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama ini sebetulnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 Pak Mal. Karena ada perubahan-perubahan terutama terkait dengan SIM nanti ya. Baik, itu nanti kita bicara di lain waktu barangkali. Jadi tahapan yang kedua tadi adalah pemeriksaan kehendak nikah, maka diperiksalah calon suaminya, diperiksalah calon istrinya. Ini maksudnya diperiksa apakah lajang, betul, atau duda, betul, atau sudah bersuami. Betul. Maka kemudian kan di situ ada wawancara, tidak cukup hanya memeriksa berkas. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang belum tercakup di berkas yang disampaikan itu. Terutama misalnya apa? Misalnya mahar. Apa ada pejabat yang mengeluarkan surat keterangan mahar? Kan nggak ada Pak Mal kan? Kan nggak ada. Kalau statusnya dia masih lajang atau misalnya duda, itu kan ada lurah. Tapi kalau mahar memang wajib kita wawancarai ininya, apa mahar yang sudah disiapkan, kan seperti itu. Wali juga begitu. Keabsahan wali itu harus kita periksa. Tidak cukup umpamanya nanti kita minta KTP-nya, maka nanti saya terangkan persyaratan-persyaratannya, tapi tahapannya dulu yang saya jelaskan. Jadi tadi pendaftaran kehendak nikah, kemudian yang kedua pemeriksaan kehendak nikah, kemudian yang ketiga pengumuman Pak Mal. Ini yang sering orang kuah-kuah pun, mohon maaf sebetulnya saya buka, kuah-kuah pun banyak melalaikan ini. Kenapa? Karena sebetulnya pendaftaran nikah itu paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah. Jadi, hari kerja artinya berarti hari libur tidak dihitung. Jadi paling tidak 12 hari sebelum akad nikah. Kalau menikah tanggal 13, misalnya 13 Juli, paling lambat sudah didaftar tanggal 1. Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli.
kan seperti itu. Kenapa? Karena akan diumumkan oleh KUA nanti bahwa rencana pelaksanaan akad nikah, maka kemudian ditempel ini pengumuman di ini KUA. di tempat terbuka yang bisa dilihat. Biasanya di kantor KUA di luar ada papan pengumuman. Kalau di beberapa daerah bahkan diumumkan, misalnya seperti di Aceh, itu diumumkan di balai desa. Dibuat pengumuman itu. Apa tujuannya? Manakala ada orang yang protes. Oh, gitu. Jangan-jangan ada di situ pemalsuan, rupanya sudah memiliki suami. Nah, itulah perlunya 10 hari kerja itu Kalau diumumkan. dia belum punya suami tapi ada yang protes, boleh nggak Ustaz? Kalau misalnya sudah dipinang, karena kita tahu kan tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang, kan begitu. Kan kita nggak tahu tiba-tiba dia sudah dipinang seseorang Pak Mal, tiba-tiba kok diumumkan mau nikah dengan orang lain. Nah, ini boleh protes tentu dengan bukti-bukti. Nah, inilah perlunya pengumuman itu. Dan kenapa 10 hari? Ini aturan dari pemerintah. 10 hari diumumkan. Iya, kan begitu. Dipajang namanya di situ, nama calon suami, nama calon istri, tanggal akad nikah, walinya, semua disebutkan di situ. Maharnya tidak, Ustaz? Maharnya tidak. Kemudian tahapan yang keempat Pak Akmal adalah pelaksanaan akad nikah. Nah, ini udah prosesi akad nikahnya nih, ini tahapan yang keempat. Dan itu semua melibatkan pegawai pencatat nikah, dalam hal ini penghulu kan. Di pelaksanaan pun dia hadir, semua dari mulai awal dia hadir. Baru proses tahapan yang kelima, itulah yang yang bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yakni pencatatan. Orang sekarang sudah mulai takut untuk nikah siri kan Pak Mal, nikah kan gitu itu kan. Kalau dulu kan orang biasa aja nggak perlulah buku nikah, nggak perlulah ke KUA, udah yang penting ada wali, rukun nikah yang 5 sudah terpenuhi, sudah seperti itu. Tapi kalau sekarang orang, apalagi zaman kita sekarang pentingnya SIMDUK itu kan, sistem informasi manajemen kependudukan, orang tidak bisa masuk sekolah kalau tidak punya akta kelahiran, orang tidak bisa punya akta kelahiran kalau tidak punya buku nikah, kan begitu Pak Mal. Jadi ini Pak Mal, 5 tahapan ini. Maka kita masuk kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukannya? Maka datang dia membawa seluruh berkas persyaratan yang sebetulnya termasuk banyak, tapi saya yakin dan percaya kalau dia warga negara yang patuh, dia bisa memenuhi seluruh persyaratan itu. Yang pertama, fotokopi KTP Pak Akmal, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian dia membawa surat pengantar nikah dari lurah. Nanti ketika mengurus dari lurah ini, lurah pun meminta ini sebetulnya, fotokopi KTP sama fotokopi KK, kan begitu. Jadi sudah ada 3 ini. Kemudian fotokopi akta kelahiran, kemudian rekomendasi nikah kalau dia dari luar wilayah kecamatan. Contoh Pak Akmal, kalau si A ini penduduk Percut Setuan, tapi akan menikah di Medan Kota, maka NA-nya tadi, pengantar nikah dari kepala desa atau lurah Percut Setuan itu tidak cukup hanya itu yang dibawanya ke KUA Medan Kota, tapi dia harus berangkat ke KUA Percut Setuan untuk mengambil rekomendasi nikah. Kenapa? Karena akan pindah nikah ke Medan Kota. Misalnya mungkin calon istrinya itu orang Medan Kota, kan menikahnya di Medan Kota, maka dia harus membawa rekomendasi nikah. Kalau Seperti dari itu. provinsi lain begitu juga. Sama. Bahkan dari provinsi lain pun seperti itu. Misalnya dari sama semua itu rekomendasi nikah itu semua tertuang lengkap di Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 itu Pak Mal. Seluruh Indonesia bunyinya sama. Jadi mau dari daerah manapun dia, baik dari Jawa, baik dari Papua, bagaimanapun itu bunyinya semua. Nah, ditujukan ke KUA kecamatan di mana akad nikah akan dilaksanakan, kan seperti itu Pak Mal. Kemudian fotokopi KTP tadi sudah, fotokopi KK sudah, rekomendasi sudah, kemudian akta kelahiran sudah. Kemudian
Kalau statusnya misalnya sudah janda atau duda, dia juga harus melampirkan Pak Akmal akta cerai dari pengadilan. Nah, ini kadang orang yang harus hati-hati Pak Akmal. Banyak orang saya udah cerai sudah Pak Kua, ini buktinya secari kertas ditandatangani suaminya, mantan suaminya, kan begitu ya. Mantan suaminya dengan 2 orang saksi keluarga bahwa mereka sudah bercerai. Ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena akta cerai yang legal itu adalah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Walaupun dia sudah bercerai ya? Walaupun dia sudah bercerai, secara fikih sudah sah, kan begitu. Secara fikih sudah sah, tetapi perlu legalitas formal. Kenapa? Kenapa mendaftarkan nikah ke kantor KUA? Karena ingin tercatat. Maka kalau perceraiannya tidak tercatat, kan begitu? Tidak tercatat, tidak mungkin pernikahannya bisa tercatat. Oh gitu. Nah, iyalah, makanya perlu akta cerai dari pengadilan. Oh. Nah, bagaimana kalau cerai mati? Kan begitu. Kan ada orang udah bercerai, sudah Pak, saya sudah janda Pak, kata perempuan itu. Nah, suami sudah meninggal, maka tentu surat keterangan kematian dilampirkannya Pak Akmal. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah lurah atau kepala desa. Surat kematian. Maka kemudian ini sudah lengkap, tinggal dia nanti menambahkan pas foto. Pas foto tentu perlunya kan untuk akta, untuk buku nikah. Ukuran-ukurannya sebetulnya sudah ada ukuran 2x3, 3x4 sama 4x6, warna berlatar belakang warna biru, seperti itu. Kemudian kalau memang dia ingin menikah di luar kantor, sebetulnya kepala KUA boleh sebetulnya meminta, karena tempat akad nikah itu adalah balai nikah di kantor KUA. Jadi kalau masyarakat minta nikahnya, calon minta nikahnya di rumah, dia memohon itu. Mohon Pak, kami nikahnya di rumah. Dia memohon kepada penghulu, kepada kepala. Nikah di rumah itu boleh di hari kerja? Boleh. Yang ketentuan yang di hari kerja itu dan di jam kerja itu adalah kalau menikah di kantor KUA. Kalau di luar kantor KUA boleh kapan saja. Boleh jam kerja kapan saja pun boleh. Perbedaannya tentu kalau dia di luar kantor menikahnya, tentu dia membayar PNBP, biaya pencatatan nikah yang dimasukkan nanti ke kas negara, kan, penerimaan negara bukan pajak, 600.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48, kan seperti itu. 600.000. Kalau di kantor KUA tentu biayanya adalah 0 rupiah. Kalau kita menikah ini, ada pertanyaan kemarin itu, dia menikahnya ini Ustaz, tidak di kecamatan di mana dia tinggal. Misalnya dia orang Medan Sunggal. Dia orang Medan Sunggal. Perempuannya. Tapi mereka ingin menikah misalnya di Mekah. Iya. Dulu kan pernah itu. Iya, betul. Atau ingin menikah di Bali atau di Jogja gitu. Iya. Itu caranya gimana itu? Jadi sebetulnya kalau masih di dalam negeri, sebetulnya tidak ada masalah. Kuanya ke sana. Tidak, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kepala KUA itu hanya berwenang di kecamatan dia saja. Jadi bagaimana kalau dua-duanya misalnya penduduk Medan Sunggal ingin menikah ke Bali, maka dua-duanya harus dikeluarkan rekomendasi nikahnya oleh kepala KUA Medan Sunggal, ditujukan misalnya ke kepala KUA kecamatan Badung umpamanya di Bali, kan begitu, atau kecamatan Kute misalnya di Bali, ditujukan ke sana di mana apanya. Jadi bukan kepala KUA Medan Sunggal yang berangkat ke sana. Maka ada yang saya kritik sebetulnya Pak Akmal, ketika ada artis yang akan menikah di depan Ka'bah di Masjidil Haram, kemudian KUA-nya dibawa kan dari Jakarta, kan begitu. Ada pernah dengar apa itu kan? KUA-nya pun dibawa yang mereka. Itu salah Pak Akmal menurut aturan. Kenapa? Pencatat nikah itu ada dua, pencatat nikah dalam negeri sama petugas pencatat nikah luar negeri. Jadi kalau di luar negeri, warga negara Indonesia yang akan menikah, baik sesama warga negara Indonesia atau mungkin dengan warga negara asing, tetapi di luar negeri, maka yang mencatatnya dan menerima pendaftarannya adalah PPNLN, petugas pegawai pencatat nikah luar negeri. Siapa yang mengangkatnya? Yang mengangkatnya adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, itu yang salah, bukan kepala KUA yang berangkat ke sana. Kalau begitu hasilnya gimana? Sah apa tidak itu, Sah?
Tentu tidak. Bahkan kalau ada yang memprotes itu bisa batal. Itu kalau diadukan ke pengadilan agama, maka hakim itu nanti memeriksa itu, maka kemudian mengeluarkan pembatalan nikah, Pak Akmal. Oh iya. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan tapi lewat WA. Iya, silakan Pak Akmal. Padahal kita nggak buka lewat WA. Iya, lewat Facebook sebetulnya ya. Facebook, cuma di Facebook ini memang ada nomor WA. Oh iya, Pak Akmal. Dia bertanya, sambil minum boleh Pak Akmal ya? Silakan Ustaz. Boleh bertanyakah tentang wali pernikahan Pak atau Ibu? Kurang memang pertanyaannya ini tidak detail ya. Tanya tentang wali pernikahan. Iya. Bisa usah jelaskan apa Iya, sebenarnya wali pernikahan wali ini? nikah itu maksudnya ya. Baik. Disebutkannya namanya Pak Akmal enggak ya? Kalau tidak namanya, tapi kalau dia apanya ini dia cuma man aja. Oh iya, baik. Pak Man gini aja ya. Oh iya. Baik. Baik, kepada saudaraku yang bertanya tentang wali pernikahan. Wali nikah itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Sepanjang wali nasab ada, maka wali hakim tak boleh ada. Sepanjang wali nasab masih ada, maka wali hakim tidak boleh ada. Kan seperti itu. Wali nasab itu adalah wali nikah berdasarkan keturunan dari garis bapak, dari garis laki-laki. Tidak boleh dari ada yang ini yang banyak kejadian Pak Akmal. Kenapa? Kakek saya masih hidup katanya, tapi rupanya kakek ayah dari emaknya. Nah, itu yang salah. Harus dari garis laki-laki wali nikah itu. Itu yang kita kenal di dalam mazhab yang muktabar, kan begitu. Kemudian ini sebetulnya memang kurang detail, tapi boleh untuk pencerahan juga bagi kita. Siapa-siapa saja wali nasab itu, ini nanti saya ceritakan sebuah kasus yang sering terjadi di masyarakat. Jadi wali yang pertama itu adalah ayah kandung, Pak Akmal. Sepanjang ayah kandungnya masih hidup, tidak boleh orang lain yang menjadi wali. Kan seperti itu. Kecuali diwakilkan. Kalau diwakilkan Pak Akmal, tetap sebetulnya nanti ayah kandungnya itu tertulis pun di buku nikah ayah kandungnya. Hanya saja nanti barangkali diwakilkan. Misalnya dia tidak mungkin grogi atau kurang bisa, atau misalnya dia tidak bisa hadir. Maka nanti dia membuat ada formatnya taukil wali bil kitabah. Jadi secara tertulis dia berwakil itu. Seperti itu. Kemudian kalau si ayah sudah meninggal, ayah kandungnya sudah meninggal, maka kemudian naik ke atas Pak Akmal, kakeknya. Jadi ayah sama kakek ini kan wali mujbir. Kakeknya. Kalau kakeknya pun sudah meninggal, siapa tahu mungkin kakek ayahnya, kakek buyutnya masih hidup. Jadi ke atas. Kalau sampai ke atas semua tidak ada lagi yang hidup, baru kemudian ke abang kandung, saudara kandung dari mempelai wanita. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Bisa, boleh adik. Kalau abang tidak ada boleh adik, tapi sepanjang memenuhi syarat wali kan ada di situ balik. Jadi harus sudah dewasa. Kalau adiknya masih anak-anak tidak boleh. Kemudian ini yang sering terjadi Pak Akmal. Ketika abangnya sudah meninggal, masyarakat banyak langsung pindah ke paman, adik ayah atau abang ayah, uwa gitu kan, Pak Di atau Pak Le. Kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, ini sebetulnya salah urutan ini. Kalau tertib wali itu salah itu Pak Akmal, tapi itu karena mungkin kurang paham tentang hukum itu, tertibul wali itu, maka kemudian orang ada uaknya hanya karena abangnya sudah meninggal. Padahal sebetulnya abangnya mungkin sudah menikah, iya kan? Abangnya sudah menikah dan punya anak yang sudah dewasa. Jadi sebetulnya keponaan anak abang itu lebih sebetulnya lebih berhak daripada paman. Di warisan juga kan begitu Pak Akmal, kan paman itu tertutup, kan seperti itu, nggak langsung ke paman, itu tertutup oleh anak sebetulnya. Nah itu Pak Akmal. Kemudian nanti bahkan abang satu bapak, abang tiri, itu pun lebih didahulukan daripada paman, kan seperti itu. Mungkin 2 kali nikah ayahnya, kan berarti perempuan ini punya abang tiri kan gitu, lain mak tapi satu bapak.
Oh, satu bapak. Iya, satu bapak. Berarti saudara seayah. Saudara seayah. Saudara seayah. Lain mak kan begitu. Ini juga kan menjadi wali. Iya. Bahkan aula lebih utama daripada paman, kan seperti itu. Sampai urusan nanti sampai 17 urutan wali itu Pak Mal. Kalau semua itu sudah tidak ada yang hidup atau tidak diketemukan di mana rimbanya, tidak bisa dihubungi atau tidak bisa dihadirkan, misalnya di penjara, walinya di penjara tidak bisa dihadirkan, itu semua tidak memungkinkan lagi, baru pindah ke wali hakim. Wali hakim itu kan sebetulnya Pak Akmal manifestasi dari hadis Nabi, as-sultanu waliyyu man la waliyalaha, kan seperti itu. Sultan, pemerintah itu menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Jadi tidak ada hubungan darah. Jadi siapa wali hakim? Ini untuk menjawab ini, tentu wali hakim itu adalah menteri agama. Tapi kan tidak mungkin menteri agama turun ke kecamatan. Maka kemudian atas nama menteri agama, kepala KUA itu menjadi wali hakim Pak Akmal. Menurut peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang wali hakim, bahwa langsung ke KUA ya? Langsung ke KUA Tidak atas nama Menteri Agama. Tidak ke Kanwil, tidak ke Kemenak, tidak ke Sibimas Islam. Langsung ya. Langsung ke kepala KUA di kecamatan. Maka Seperti dulu itu. waktu ada artis yang menikah di Langkat itu, kalau nggak Menteri Agama ya Iya, KUA setempat. iya betul. Menteri Agama boleh karena dia sebetulnya KUA setempat. Bella Safira ya, Iya, yang menikah di Langkat, ya kan, Bella Safira itu kan tidak bisa pula imam masjid tidak bisa, Istiqlal tidak bisa. ya. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi dari forum ini juga sebetulnya saya menghimbau kepada masyarakat hati-hati dengan pernikahan yang berwalikan wali hakim. Kenapa? Kita takutnya nanti wali hakimnya ini tidak legal. Orang banyak terjadi tuan kadi itu yang menjadi wali hakim. Ini kan tidak sah. Karena itu pun tidak PNS kan gitu. Tuan kadinya itu orang hanya mungkin sekedar ustadz, SK-nya pun SKP 3N yang hanya berlaku sekali 2 tahun. Kemudian dia menjadi wali hakim bagi seorang perempuan. Ini kan kita takutkan nanti hubungannya jadi tidak sah, jadi hubungannya hubungan zina. Kan seperti itu. Jadi Pak. harus kepala KUA kalau memang wali hakim. Jadi kalau dalam 1 minggu itu banyak yang wali hakim, sibuk betul lah. Betul lah. Jadi harus turun, nggak bisa diwakilkan karena wali hakim tidak bisa diwakilkan. Kalau yang lain-lain kan bisa diwakilkan. Wali nasab bisa diwakilkan. Yang menikahkan walinya. Iya, yang menikahkan walinya. Mereka hanya menyaksikan. Menyaksikan saja. Kalau Kan ini seperti itu. langsung KUA-nya dan itu kan amanah undang-undang dan amanah negara itu kan seperti itu kan. Wali hakim itu menteri agama itu. Seperti itu Pak Akmal, menjawab pertanyaan saudara kita tadi. Terus gini ya, kemarin ada yang bertanya sama saya terkait wali hakim ini. Misalnya kalau orang bilang itu kawin lari, misalnya tidak disetujui oleh ayahnya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kemudian dia pergi ke Siantar atau ke sana gitu. Itu bagaimana itu? Itulah Pak Boleh nggak Akmal. KUA-nya menikahkan di sana? Saya secara pribadi dan ijtihad saya, pernikahan itu tidak sah. Kenapa? Karena delik yang atau hilah lah kita dalam kajian hukum, hilah, mencari celah hukum kan seperti itu. Kan sudah jauh walinya katanya, sejauh masafatul qasri kan gitu. Sejauh boleh mengkosor solat, berarti berapa kilometer Pak Akmal? 92 atau 85 lah kalau di mazhab apa kan 85, atau kalau kita ambil yang ihtiyat 92 km kan kalau di mazhab Syafi'i. Walinya ayahnya tinggal di Medan, maka mereka lari ke Siantar. Ke Siantar itu mungkin sudah 100-an lebih. Maka akan walinya jauh. Seperti itu. Kalau wali jauh itu menjadi salah satu penyebab jatuh ke wali hakim Pak Akmal. Iya. Kan itu. Walinya jauh, walinya goib, walinya mafkud, kemudian walinya di penjara, itu kan semua wali hakim tuh. Iya kan? Walinya gila,
Atau walinya nggak tahu siapa? Iya, walinya nggak tahu siapa, iya kan? Itu yang tidak memiliki wali, dia itu juga kan. Jadi ada di situ delik yang diambil orang yang kawin lari ini, walinya jauh, maka nikah ke Siantar, kemudian Kakua Siantar, misalnya Siantar Timur misalnya menjadi wali hakimnya. Ini kan sebetulnya apa namanya? Penipuan ini. Kenapa? Walinya kan tidak jauh, domisilinya kan di Medan. Orang yang pergi berarti bukan jauh walinya, orang yang menjauhi wali, kan gitu Bang Mal. Orang yang pergi menjauhi wali. Kan kenapa? Karena kalau kita lihat substansinya sebetulnya kenapa mereka meninggalkan wali? Karena tidak disetujui. Kalau tidak disetujui, deliknya sebetulnya bukan tidak bisa langsung wali hakim Pak Mal. Walinya tidak mau menikahkan, itu kan namanya walinya adol. Adol itu kan enggan, dia tidak mau menikahkan. Mungkin tidak cocok dengan calon menantunya itu kan. Maka keputusan adolnya wali itu adalah keputusan pengadilan agama. Jadi harusnya ketika di Medan walinya tidak mau, maka ajukan nih pengantin nih ke pengadilan agama. Kemudian nanti dipanggil ini walinya dipanggil, kenapa apa nggak mau. Toh tidak ada lagi sangkut pautnya sebetulnya, ini udah pas, apanya pun sebetulnya orang yang baik tapi tetap tidak mau. Maka kemudian pengadilan agama mengeluarkan putusan wali adol, maka kemudian itulah dasar boleh Kakua yang di Medan ini yang menjadi wali hakim. Tapi kalau mereka sebenarnya kawin lari itu hukumnya haram ya. Itu karena tidak ada alasan. Fikih itu kan hanya kalau walinya jauh. Ini kan kawin lari ini kan mereka yang menjauh kan, walinya tidak jauh. Yang dilihat kan domisili kan. Itulah saya bilang. Maka saya bilang itu lebih mengarah kepada pernikahan itu adalah tidak sah. Tidak sah dalam hal walinya. Jadi kalau salah satu rukun sudah rusak, maka nikahnya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidayan. Dianggap tidak ada walinya, karena walinya ada tapi kemudian mereka tinggalkan wali nasab. Saya sudah katakan di awal, sepanjang masih ada wali nasab, wali hakim tidak ada. Kenapa mereka pakai wali hakim ke tempat jauh padahal wali nasabnya masih ada? Ini sebetulnya berbahaya. Kalau tiba-tiba wali nasabnya ada di situ, tapi dia minta Kakuanya untuk menikahkannya. Iya. Itu boleh, Ustaz? Boleh, itu bukan atas nama wali hakim, mewakili. Ya, jadi Kakua kan menjadi wakil. Surat-surat, Ustaz ya. Pakai. Lisannya dia cukup, tidak? Kalau dia hadir di situ tak perlu. Lisannya cukup. Lisan aja, akad aja. Ketika dia mau akad, sekali diulang tak bisa, dua kali. Betul. Pak Ku aja lah yang nikahkan ini. Iya, saya nanti grogi, saya nggak biasa. Anak saya yang pertama nikah pun dulu, grogi saya katanya kan, jadi gagap seperti itu. Udahlah, saya wakilkan ke Pak Ku aja. Udah saya terima. Kalau pengantin ini nggak boleh, Ustaz ya? Boleh. Calon suami boleh diwakilkan. Yang mewakilkan Ku aja nggak, Ustaz? Tidak. Itu nanti jadinya Kakuanya yang kepingin nikah jadinya kan gitu. Calon suami maka di akta nikah itu Pak Mal. Nah ini misalnya ya. Ini sebetulnya saya bawa ini kebetulan karena saya di Pak Mal. Nah ini misalnya kan. Jadi ada bunyinya begini Pak Mal. Wakil suami. Oh, ada wakil suami. Jadi misalnya calon suami tidak bisa hadir di majelis. Kenapa? Karena seperti ini pertanyaan Pak Mal, di masa pandemi ini calon suaminya orang Malaysia, luar negeri, tidak bisa datang ke Indonesia. Boleh nggak lewat video call atau telekonferensi seperti itu kan, virtual aja seperti itu. Edaran kita sebagaimana di mazhab Syafi'i kan harus satu majelis nggak boleh. Yang bisa saya bilang ada celahnya, diwakilkan aja suaminya. Tentu nanti kabulnya kan beda, jangan pula salah jawab ya kan. Saya terima nikah tetap saya, tapi untuk ada dia lifulan kan gitu. Jangan pula nggak dibacanya bulan jadi dia lah Pak Mal, sah kata saksi jadi dia yang menikahinya kan begitu Pak Mal kan. Ini bahaya juga ini. Jadi boleh diwakilkan, calon suami pun boleh.
boleh diwakilkan. Tapi kalau langsung dia bisa. Tiba-tiba dia nggak bisa nih. Ada peristiwa kan sampai disiram air, nggak bisa juga dia bilang saya terima nikahnya. Boleh diwakilkan? Boleh. Boleh itu ya. Iya, maksudnya nggak bisa. Misalnya grogi sangat apa segala macam, disuruh membaca, misalnya dia nggak tamat SD nggak bisa membaca, udah wakilkan aja. Saya terima nikah Fulanah binti Fulan untuk si Fulan gitu dia, maharnya seperti itu, boleh diwakilkan Pak Mal, nggak ada masalah. Saya kira di mazhab kita pun boleh seperti itu kan gitu. Cuma satu tambahan Pak Mal tentang berwakil wali. Kalau masih satu majelis, walinya ini diwakilkan itu tak perlu tertulis. Tak perlu tertulis. Udah akadkan aja. Saya wakilkan ke Pak Ku aja, kata. Udah saya terima mewakili Bapak, kata. Tapi kalau dia tidak bisa hadir, isi format yang sesuai peraturan Menteri Agama itu dibuat di KUA di mana dia tinggal. Contoh di Jawa misalnya, si walinya ini dia pergi dulu ke kantor KUA sana karena harus ada mengetahui KUA sana berwakil wali, baru dikirim ke KUA di mana pernikahan itu didaftarkan. Kemudian disebutkannya diwakilkan kepada siapa, kan gitu. Nanti ditandatangani orang yang menerima wakil itu menandakan bahwa dia setuju untuk menjadi wakil. Namanya formatnya itu adalah taukil wali bil kitabah. Jadi harus dan itu dicap stempel oleh KUA. Seperti itu Pak Mal. Ini sebetulnya untuk administrasi. Jadi peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ini Pak Mal, kalau kita lihat dasar pertimbangannya di awal, sebetulnya kan tujuannya 3 tentang pencatatan pernikahan itu. Pertama untuk tertib administrasi, kemudian untuk transparansi, kemudian yang ketiga untuk kepastian hukum. Nah sebetulnya itu, sehingga nikah-nikah siri itu jangan lagi. Kalau bisa sudah keluar lah. Jadi dokumennya dia punya seperti ini Pak Mal kan. Ada buku nikahnya, ya kan? Jadi dokumen ada 2, dokumen bentuk buku nikah, kemudian dokumen bentuk kartu. Nah, ini sebetulnya kalau belum di print begini ya Pak Mal, kosong dia. Saya tak punya ini. Kalau mau punya nikah lagi Pak Mal, kan gitu. Kalau nikah lagi apa? Karena ini kapan keluarnya tahun berapa? 2019. Berarti iya kalau belum, saya nggak punya. Kalau mau punya kita atau pernikahan kita itu daftarkan ke online SIMKA. Dasar ini bisa keluar kalau sudah online. Makanya semua ada barcode-nya Pak Mal kan. Jadi pendaftaran sekarang online Ustaz? Online, pendaftaran sekarang online. Dari mulai 2014 pencatatan nikah itu sudah dicatat di SIMKA berbasis web, sistem informasi manajemen nikah yang disingkat SIMKA. Nah, seperti itu. Maka sebetulnya peraturan Menteri Agama tadi sebetulnya menyahuti itu. Jadi pengumumannya pun online itu. Pengumumannya itu sebetulnya kalau dibuka online bisa dibuka kan seperti itu. Tapi yang tetap kita print, tetap kita tempel. Sama seperti ini. Orang kalau melihat ini dia ketahuan bahwa ini udah nikah. Laki-laki ini sudah menikah dengan perempuan ini. Akan seperti itu. Ya? Kecuali untuk daerah yang memang belum terjangkau jaringan internet, itu masih dimungkinkan manual, semua masih ditulis manual. Ini semua nanti di print dan online Pak Mal. Nah, itu. Oke, waktu kita juga ini. Ya Pak Mal. Gak terasa Pak Mal ya, 1 jam juga. Sebenarnya masih banyak permasalahan terkait tentunya poligami misalnya. Iya betul. Tadi saya tambahkan satu Pak Mal, tadi persyaratan satu lagi yang kurang, 2. Kalau nanti calon pengantinnya itu aparat kepolisian atau TNI, dia harus melampirkan surat izin komandan. Kemudian kalau dia mau beristri lebih dari 1, dia harus membawa penetapan izin poligami dari pengadilan agama. Nanti kita cerita. Baik, nanti lain waktu ya. Itu agak panjang nanti. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung hari ini kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Bagi yang belum sempat melihat, dia akan terekam tetap di Facebook kita, bisa mengikutinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Akmaduddin Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.